Kakak Saldi. Dah. Kita tadi yang cetak bola. Iya. Orang bantai, satu kenapa wartawan, lagi? satu pemain bola. Tapi ini disayangkan ini karena ada gol bunuh diri. Di seandainya tidak. Sayangnya tidak. Waktu. Pesta lagi, PSM, supporter kan. Jadi apa itu mau dilaporkan ini? Itu benar. Ini ada kabar baik ini untuk khususnya supporter. Nah, ini rencananya Pak Dani Pomanto, Iya. Wali Kota Makassar ini rencana memperbaiki jalan yang ada di Poros Barombong. Poros Barombong sampai Jalan Penghibur. Iya tahu. Itu sekitar 6 km itu Deta. Dari ujung Barombong ke Pantai Losari, Iya. Jalan Penghibur. Heeh. Nah, ini kan selain perbaikan juga ada pelebaran jalan, termasuk jembatan nanti itu. Tambah. Kalau ada dua opsinya, kalau tidak diperlebar, ditambah lagi satu jadi jembatan kembar. Begitu nanti skenario-nya. Bagus tahu ini Pak Wali. Iya. Nah, ini kenapa katanya sampai mendesak ini jalan akses menuju Stadion Barombong dibenahi karena ada wacana tahun 2022 itu tahun depan itu stadion sudah ini rencana dioperasikan. Begitu. Makanya sebelum stadion ini dilanjutkan, dia mau benahi jalan dulu. Iya tahu. Karena otoritasnya untuk jalan kota. Betul. Nah, makanya dia dulu. Jadi ini Pak Dani Pomanto berharap ini ada dukungan dari pemerintah provinsi. Nah, ini anggarannya juga ini Tribuners tidak sedikit ini. Jadi untuk jalan saja itu Pemkot itu sudah siapkan anggaran sampai 90 miliar. Luar biasa padahal ini. Hanya untuk warga Barombong. Nah di Tribun itu ada berapa warga Barombong? Ada dia banyak sekali. Oh enggak ada masuk satu Pak Lili. Rata-rata orang Sudian di sini Tribuners. Kurang orang Barombong. Iya. Nah jadi supporter sabar-sabar dan berdoa gitu. Semoga Stadion Barombong juga ini cepat dioperasikan dan siap juga jalannya. Iya tahu. Nah, terus berita di Tribun Komunitas itu, jadi siang tadi itu Kemenak RI mengadakan FKD. Apa itu? Terkait modernisasi keagamaan. Nah, ini narasumbernya ini ada staf sus Menak sama putri dari mantan Presiden RI Gus Dur. Dia tadi staf sus Menak ini menyampaikan bahwasanya ada perbedaan karakter warga Bugis Makassar dengan di luar Sulsel begitu. Ini Cak, dia ada kayak paham-paham ininya, maksudnya kayak sara-sara katanya begitu. Oh dede. Iya, tapi masih tetap fokus dengan agamanya. Jadi ada seharusnya dia tidak kesampingkan ke begitu agamanya. Oh begitu. Luar biasa ini orang di sini banyak. Mantap Dia lah. bilang tidak boleh menyapu kamu malam, itu salah satunya. Dia bilang orang ini Gitu. kan itu. Cocok ya. Begitu Pak Tribuners. Apa lagi guys? Dalam nih? Oh iya tadi ini Bu Wawali tadi ini kunjungan ke Pulau Sangkarang. Iya, apa nadike? Nah, di sana dia senam sama warga pulau. Jauh na senam saya Ibu Wawal. Iya kan masih muda tuh Bu Wawali tuh jadi bisa kemana-mana. Senior tuh tadi. Iya, junior kah? Oh junior tahu. Iya.
terus Di nama apa senam? ya di sana itu di pulau di Kecamatan Sangkarang, Pulau Baralompo. Oh. Selain senam, dia juga melakukan baca saja deh. Baca agendanya awal besok. Ada. Kakak Cing, Ya, Pak. halaman apa kita tangani? Ini atas petunjuk bos. Hmm. Toh, kita kerjakan halaman 1 Ya. dan untuk besok Tribuners kita turun pasti karena ini akhir pekan, maka banyak di pertandingan bola. Ya, pertandingan bola dan baru-baru tadi PSM juga seperti tadi sampaikan seri sama melawan Persib Bandung. Nah, ada satu orang yang menjadi fokus kita di sini, namanya Saldi Amiruddin. Yes, ke Banteng. Orang Bantai, meski dia menjadi pemain pengganti tadi di menit ke 75 menggantikan Irhamuddin, tapi hanya 2 menit berselang dia mampu menyamakan kedudukan 1-1 melawan Persib. Hampir kita kehilangan muka tadi. Akhirnya Saldi menyelamatkan muka PSM. Membalas gol PSM sendiri. Aduh, tadi emosi tuh semua tadi di sini Pak. Supporter gara-gara itu tadi gol. Bunuh diri. Harusnya PSM menang 2-0 di. Iya. Tapi ya Tak balik Ki anu magawa kan. wah lagi gawat. Hampir juga. Tadi juga Serif hampir lagi menambah gol bunuh dirinya. Dia kan tidak kena tiang, aduh. Dia kira kayak mungkin itu gawal lawan di situ. Nah itu juga kayaknya dia cocok striker. Iya, cocok kalau striker dia. Tajam sekali kepalanya. Nah itu besok yang menjadi fokus kita di PSM. Nah karena PSM seri tetap bertahan di posisi ke-6 dengan poin 9. Yes. Persib di atas posisi 5. Nah untuk pekan selanjutnya ini kan akan jeda 2 pekan. Ini mungkin bisa dijadikan untuk mencari pemain. Masih bisa beli pemain di Bang? Masih bisa kah? Tidak Masih mungkin. bisa transfer. Oh iya. Masih bisa transfer dan semoga ditingkatkan terus permainan. Karena ya kita rindu sekali di PSM bisa juara. Iya. Liga karena terakhir tahun 2000 tuh untuk Liga. Nah, mungkin buang maca juga. Merindukan di PSM Aduh. juara. Nah, di itu kemudian besok juga ada analisisnya positionable-nya. Selama pertandingan ini PSM memegang kunci permainan dengan 53% penguasaan bola, tapi hanya berakhir seri. Yes. Apa aja itu akan menjadi masukan ya untuk PSM. Kemudian besok tadi juga Pak Presiden Jokowi sudah membuka PON di Papua, PON ke-20. Dan yang menarik di sana adalah stadion yang menjadi tempat venue-nya itu namanya Pak Gubernur, Pak Lukas NMB. Kita tahu. Stadion Stadionnya Pak Gubernur. Kenapa bukan pahlawan dia kah? Saya tidak tahu itu. Oh ya rampok kuat tuh. Dia tuh sentuh di sana. Iya deh. Dia apa? Dia tuh sebagai. Nah itu yang besok baca saja ulasannya bagaimana PON. Nampaknya Tribun juga menyiapkan satu halaman untuk PON. Yes. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran tatap muka. Yang akan dibuka tanggal 4 lusa ya, tanggal 4 besok ini kan sudah tanggal 3. Tanggal 4 November 2021. Nah, ada kalau daftar yang kita dapat ini ada lebih dari 100 sekolah baik
negeri dan swasta yang akan melakukan pembelajaran tatap muka setelah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun ditutup pembelajaran tatap muka. Jadi akhirnya mulai pembelajaran tatap muka tapi dengan syarat 50% yang hadir nanti. Apalagi pokoknya? Iya. Kayaknya itu aja dulu deh. Oke deh. Dah. Agak tuh Asis. Ya, saya kasih. Ya, jadi ya. Tengah malam lagi. Ih, Dede. Jam 1 nih. Ih, Ini jadi judul besarnya ini. jam 3 lagi dipulang ini sebentar. Masih tinggi anggaran kopi di Makassar, Pak. Masa? Anggaran? Iya, 250. Miliar? Miliar. Dapat di stadion baru itu. Dapat nih stadion baru. Kan berapa jadi minta kemarin Pak Gu? 250 berapa? 250 kasih itu Pak Dani. 250 ini. Jadi Makassar itu. Bogor. Hmm. Banyak anggarannya, alokasi terbesar ada di Dinas Kesehatan. Kata Dahlan, DLT, banyak. Ya, mau dia. Masih ada corona. Masih ini saya pakai masker kayak. Ih. Terus program lorong wisata juga ya. Itu, Pak. Apa nih itu lorong Terus saya wisata? tidak mau malah lagi nanti kalau mau kabar wisata mending ke lorong, Pak. Iya deh. Peti-peti buah mangga. Hah. Tentu tuh lorong itu. Tidak tahu. Cabe, apa segala macam. Itu 6,3 Banyak ada. banyak. Banyak untungan di Makassar, Bi. Mau dihabiskan semua itu? Mau dihabiskan semua. Tapi ada ini. Anggarannya program Makassar level 2,50 M. Pembagian bansos belum pindah level 2 ini Makassar. Kok Kenapa bukan kemarin dibagikan nih? Iya Dapat toh. tahu misalnya itu aturannya. Kalau mau kita aturannya besok masih bisa gak dibagikan itu. Anggaran yang bantuan itu di masa level 2. Baca kita nih. Iya. Jangan bisa jelaskan kan. Nanti tidak kita baca. Tahu aja. Ya ada nih rumah sakitnya khusus otak dan jantung ini di Wahidin? Makassar. Bukan. Kayaknya Di Pak Jaikan. Pak Jayang. Iya, Biringkan aja. Dia tahu, Pak. Sudiang itu deh. Iya. Negara lain. Hai. Negara lain. Tapi 2020 ini beroperasi. Terus agak sih. Bilang memang mah FMS yang dibahas kemarin malam. Iya. Ketemu nih. 3 jam Ki. Bareng Aco. Apa kita bahas? Dia ajak pindah. Hah? Dia ajak pindah. Masa? Iya. Tapi ganti yang RMS? Tidak tahu, tidak kalau pindah Pak Iyas ke Nasdem enggak kaget ya saya. Karena iya. Dulu Tadi ya dulu yang bawa ke kakak nanti. dulu kan ada dibilang Ormas Nasdem. Iya. Dia dulu di sini Ormas Hmm. sebelum jadi partai. Betul. Tapi Nabi bilang Akbar Endra bersabar Miki Pak Iyas. Bersabar dulu. Berarti masih ada cita jalan. Iya deh. Ketua. Tapi ulah nak gantikan na ulah ini Pasambadan dulu waktu KLB-nya Demokrat Bancarai. Iya deh. Thomas saya Tommy itu. daripada pusing kamu dikutulis banget kalau memang wartawan mendengar, melihat, menulis, dan menyampaikan gitu. Iya. Kalau mau berurusan bertom nih, Iya deh. Dia apa dia punya urusan di? lagi pusing tuh ini Pak. Bosku, Siapa sih? si Ona PSN. Ya ada. Nggak ada sekretarisnya di Golkar. Irianto Ahmad dia bilang dikasih masuk namanya. Bilang kayak jadi Usman Sultan ya. Iya deh. Jadi pusing ini. Yang mana yang pilih ini? Tapi Jarmi deh. Nanti sudah ditanya Marsuki Wadan. Pokoknya menulis di kita kerjaan. Intinya dia bilang
Ketua Fraksi PKB, awasi kebijakan pemerintah di tengah corona. Iya. Persoalan PDIP Sulsel sudah mengusulkan dana cadangan Pilgub 2024 untuk dibahas di anggaran 2023, 2024, 2022. Besok kita lihat Iya. taruh nama Taruh Pak Dedi. Sinapua. Kakak Pak Deli. Siap Presiden. Gatuh bela. Biasa. Nah, Jadi ya sedikit. apa yang mau dibahas ini? PSM lah. Jadi 3 poin disia-siakan. Saya bilang. Jadi tadi ini alaman PSM selesai sebelum laga. Jadi kita angkat ini bagaimana PSM di seri kedua. Kan seri pertama ini tuan rumahnya kan Jabar, Iya. DKI Jakarta sama Banten. Seri kedua ini tuan rumah berubah. Jadi tuan rumah yang sekarang Jawa Tengah dan Jogja. Tapi rehat dulu sampai 2 pekan. Jadi insya Allah tanggal 15 Oktober akan digelar lagi seri keduanya. Yes. Seri kedua ini di Jawa Tengah dan Jogja menggunakan 4 stadion. Nah, jadi kami tadi hubungi media officer PSM Makassar, Anda Sulaiman Abdul Karim. Infonya ini setelah laga Persib tadi, ini langsung balik PSM ini ke Makassar kembali. Jadi dia tidak berlama-lama di Jawa Barat karena kebanyakan di sana laganya. Tapi balik lagi ke Makassar untuk mempersiapkan seri kedua. Iya. Mereka kan masih lama 2 pekan. Mungkin 2 atau 3 hari jelang laga nanti baru Jawa Tengah atau di Yogyakarta kan. Betul. Tentunya ada beberapa pertimbangan mungkin dari pelatihan terkait bagaimana kedepannya nanti nih PSM di seri kedua. Ada tentunya evaluasi di seri pertama. Terus beberapa pengamat mengatakan ini pertahanan memang menjadi PR bagi PSM saat ini. Betul. Keluar dari striker ya. Jadi kalau dibilang semua lah perlu dievaluasi. Utama itu di pertahanan. Tambahan tadi satu gol, berarti PSM sudah kemasukan 8 gol dari 6 laga. Jadi kalau dirata-ratakan itu hampir 1,5 nambah gini 20 bagi 6 1,3 gol satu laga kawan. Inilah yang harus dibenahi. Salah satunya itu kata Taniho, bagaimana transisi setelah menyerang dan bertahan. Iya. Karena rata-rata gol counter attack ini PSM ini kebanyakan. Betul. Panik, kayak tadi itu panik nih. Malah Sheriff mencetak gol di gawang sendiri. Terus ada beberapa masukan dari coach Asiga Prasak. Ini salah satu mantan pelatih PSM juga. Iya. Dia infokan bahwa ada 2 pekan waktu yang dimiliki Milo untuk bisa berbenah. Berbenah. Utamanya ini kehadiran Sheriff dan Victor. Victor ini tadi main langsung memberikan asis dan saya bilang dia menjaga kedalaman pertahanan dan bagus dia mainkan ritme permainan. Jadi ada waktu 2 pekan ini bagi Coach Milo untuk bisa mengklop atau menyempurnakan formasi atau idaman ini, karena saya bilang Asiga Prasak bilang seperti itu yang harus dibenahi, tidak hanya pemain belakang tapi striker juga. Tentunya ada rotasi. Terus salah satu presiden juga supporter kayaknya. Karena Sulden ini coach. Dia untuk
seri pertama ini tidak banyak masukan yang diberikan, tapi lebih fokus pada ternyata laga ini membuat semua orang enjoy gitu. Iya. Kan lama ini kalau udara kompetisi. Jadi tidak bisa diukur dulu Betul. sejauh mana evaluasi yang dilakukan baik klub, sistem liga dan tentunya para pemain coach. Iya. Jadi bijaknya ini kalau bijak ini Presiden Suni. Dia bilang ini baru kali pertama ada kompetisi seperti ini dengan sistem seperti ini, sehingga ini kita perlu tidak perlu banyak permasalahan. Yang penting ini kita enjoy dengan akhirnya Liga 1 dan bergulirnya Liga 1 ini. Terus ada info terkait bagaimana pembukaan PON, di mana PLT Gubernur Sulawesi Selatan hadir pada pembukaan yang dibuka langsung Presiden Jokowi di Papua. Iya. Jadi pakai baju seragam PON juga Betul. pakai di sana. Dia mengakui bahwa ternyata tuan rumah Papua ini memberikan pelayanan terbaik kepada atlet sosial. Dia berikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana. Terus ada juga target cabur karate yang selama ini memberikan emas bagi Sulsel. Tahun ini untuk PON 20 Papua menargetkan 2 emas. Dan update untuk saat ini baru 4 medali yang didapatkan Sulsel. 2 medali perak, 2 medali perunggu dari emasnya. Kita doakan bersama-sama kehadiran Pak PLT di sana memberi semangat bagi atlet. Itu di halaman 12 Coach. Oke. Halaman lainnya di properti 1 mau. Properti dan otomotif ini Coach. Ada Iya. 2 di situ halaman. Satu nama. Otomotif ini lumayan Coach. Ada kabar mengejutkan juga di tengah pandemi Covid-19 ini. Ternyata Toyota menjadi pabrikan yang produsen mobil yang mobilnya laku terjual terbanyak di Amerika Serikat Coach. Ini mengalahkan General Motors Coach. Ini kalau General Motors ini kan, kalau Toyota jelas nih ada Toyota, Daihatsu, ada Isuzu. Kalau yang General ini kayak Chevrolet dan kawan-kawannya itu Coach. Ternyata tahun ini berbalik. Biasanya General Motors ini yang banyak penjualannya di Amerika Serikat. Sekarang Toyota yang menang Coach di periode Januari sampai September. Iya. Ini mungkin sejarah bagi Toyota juga. Tapi memang kalau produksinya banyak Toyota memang Coach. Sehingga Indonesia bilang ada hal baru begitu di zaman pandemi seperti ini. Sedikit saya di properti Coach. Jadi penumpang ini butuh stimulus agar PPN, pajak pertambahan nilai ini bisa turun tidak hanya sampai 2021 tapi sampai 2022. Yes. Selengkapnya baca di halaman 6 Yap. besok. Oke deh. Dah.